Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Hidayah, para ustadz, hadirin dan hadirat jamaah subuh yang saya muliakan. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pagi hari ini selain memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Dan dengan nikmat itu alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki hadir di masjid ini dalam rangka mengabdikan diri kepadanya, yakni salat subuh berjamaah. Kita berharap dan bermohon dan berdoa kepada Allah, semoga seluruh rangkaian amal ibadahkah kita sampai pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal kebaikan yang memperberat timbangan amal baik kita. Selawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sungguh-sungguh telah berjuang mengeluarkan umatnya dari syirik kepada tauhid, mengeluarkan umatnya dari kufur kepada iman, mengeluarkan umatnya dari alam jahiliyah menjadi alam Islamiyah. Dialah junjungan kita Rasulullah SAW yang telah berjuang sejak zaman kenabian dan kerasulannya, merubah paham manusia minadz-dzulumat ilan nur, dari dunia yang penuh dengan kegelapan dan kesesatan telah merubahnya ke cahaya terang benderang yang penuh dengan keselamatan dan kebahagiaan melalui agama kita ini, yakni al-Islam. Hadirin jamaah kajian subuh yang saya hormati dan muliakan, sebuah tema yang diajukan ke saya adalah judulnya Masjid sebagai Lembaga Ibadah dan Pemberdayaan Umat berbasis Pengalaman. Jadi saya membahas tema ini ya berdasarkan pengalaman pribadi saya, terutama setelah 22 atau 23 tahun yang lalu sampai sekarang saya berada di daerah sekitar Pamulang. Saya akan memberikan catatan-catatan berdasarkan pengalaman ini, nanti mudah-mudahan akan menjawab apa yang tertuang dalam judul tersebut di atas. Saya sekitar 22 atau 23 tahun yang lalu saya diminta menjadi salah satu pengurus di salah satu masjid amal bakti Muslim Pancasila tipe terbesar di sekitar Pamulang. Awalnya saya menolak, saya tidak tertarik. Karena di samping saya sudah berpuluh tahun berpengalaman mengurus masjid sebagai seksi peribadatan di Pondok Pinang, yaitu Nikmatul Ittihad bersama Pak Ramli Sondak ini. Itu rekan seperjuangan kami sama-sama menghidup dan mengembangkan Masjid Nikmatul Ittihad waktu itu. Jadi sudah banyak pengalaman suka duka, senang susahnya mengurus masjid. Ya, kemudian saya ingin istirahat total, tidak mau lagi terlibat dalam mengurus masjid ini. Sampai 3 kali saya ditawarin oleh pengurus yayasan waktu itu.
Awalnya bahwa pengurus yayasan menawarkan kepada almarhum Profesor Badri Yatim. Profesor Badri Yatim diminta untuk menghidup menumbuh kembangkan masjid besar itu karena tempatnya sangat strategis. Profesor almarhum Badri Yatim menolak, saya tidak bersedia dengan alasan dia banyak jam mengajar di berbagai perguruan tinggi waktu itu. Kemudian oleh beliau disarankan ke pengurus yayasan supaya beliau minta saya menjadi salah satu pengurus berdasarkan track record atau pengalaman yang pernah mengurus dari masjid yang tidak banyak kegiatan menjadi masjid yang banyak kegiatannya. Akhirnya lama-lama kemudian tawaran ini setelah pikir panjang, akhirnya saya terima tawaran itu dengan harapan mungkin mudah-mudahan kehadiran saya bisa bermanfaat, bisa menumbuh kembangkan kegiatan di masjid itu. Bagi saya, begitu masuk ke dalam jajaran pengurus masjid itu sebagai ketua DKM 23 tahun yang lalu. Saya dipercaya untuk mengelolanya. Ternyata apa yang saya alami? Banyak sekali saya ibaratnya masuk ke dalam hutan yang lebat, tapi hutan itu penuh dengan binatang-binatang buas, berbagai macam tipenya. Ada yang ganas, ada yang setengah ganas, ada macam-macam tipenya. Dan semua itu saya harus menghadapi dunia gelap itu. Wah, luar biasa. Setelah saya dalami apa penyebabnya, masjidnya enggak maju-maju, kumuh, kegiatannya tidak banyak dan segala macam. Setelah saya teliti bahwa berdasarkan pengalaman, ternyata binatang buas ini hidupnya di hutan itu. Kehadiran saya dianggap mengganggu kapling mereka di situ. Ini yang menjadi persoalan. Ini ternyata urusan perut ini. Urusan interestnya di sini rupanya. Oh, pantas mereka tidak suka dengan kehadiran saya. Ini akan memiskinkan masa depan kita. Ini lahan kita akan diambil dan segalanya. Bagaimana saya harus menghadapi hal seperti itu? Setelah saya tahu jawabannya, maka saya membuat aturan-aturan tata kelola pengelolaan masjid yang baik. Di samping itu kita berdayakan mereka, kesejahteraannya kita perhatikan. Lama kelamaan binatang buas ini mulai jinak, ya harimaunya, ya ularnya, yang macam-macam akhirnya menjadi jinak. Karena di samping pendekatan keagamaan kita transparan di dalam pengelolaan masjid itu. Jadi dengan demikian hidup mereka tidak terganggu. Rumput-rumput yang selama ini mereka makan itu tetap berjalan. Cuman kita atur, ada aturan mainnya. Boleh dengan catatan Anda bekerja di sini dan Anda akan diperhatikan kesejahteraannya. Ini mungkin orang kecil itu akan berpikir bahwa daripada mati sekarang, daripada mati sekarang lebih baik besok. Artinya kesejahteraannya difikirkan, insya Allah dia akan jinak. Jadi bagi saya membuat sistem kerja aturan-aturan di dalam pengelolaan masjid itu. Di samping saya katakan tadi pengelolaan mereka, kesejahteraan mereka diperhatikan. Moto saya mungkin sama sebagai yang ditanamkan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah, hiduplah di Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Itu motonya Ahmad Dahlan. Tapi saya menanamkan di masjid itu adalah bahwa hidupkanlah masjid, jangan cari hidup di masjid. Ini saya kasih contoh kepada yang lain. Bahkan kita berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang pun kita korbankan untuk kemakmuran masjid itu. Di samping itu saya punya prinsip di usul fikih pernah dikatakan bahwa walaupun di usul fikih itu ada dua yang harus diperhatikan. Mempertahankan yang baik, kemudian mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Tapi saya menambahkan di tengahnya adalah begini, prinsip saya
pertahankan yang sudah baik, memperbaiki hal-hal yang belum baik, dan kemudian mengambil hal-hal baru yang terbaik. Itu yang saya tanamkan sampai sekarang ini. Bagi saya, bagaimana pengelolaan masjid itu agar berdaya guna bagi masyarakat? Setidaknya ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jadikan masjid sebagai pusat ibadah. Karena ini pusat ibadah itu bahwa di antara kenyamanan jamaah itu kita harus cari muazin yang bagus. Kemudian imam yang bagus. Saya terapkan aturan, siapa yang jadi muazin dia yang harus iqamat. Dan imamnya harus imam yang rutin. Karena itu diperhatikan kesejahteraan mereka. Sampai sekarang kedepannya kita ingin imam itu digaji sekitar 6 juta satu orang sebulan. Mungkin imamnya ada berapa. Jadi imam tetap. Itu rencana kita. Sekarang kita baru bisa setengahnya, 3 juta yang kita gaji imamnya. Muadzinnya baru 1,5 juta. Karena itu ngambil dari mahasiswa. Sambil menolong mahasiswa, waktu itu Covid, saya suruh menjadi imam cadangan. Jadi masjid, apalagi Masjid Agung, tidak boleh ada muadzin sembarangan, tidak boleh ada imam sembarangan. Jamaah itu tertarik dan sangat senang kalau seandainya suaranya muadzinnya bagus dan punya ciri khas. Oh, kalau muadzinnya ini pasti namanya ini. Kalau imamnya ini pasti namanya ini. Jadi enggak sembarangan orang siapa yang azan lain, yang iqamat lain, yang imam lain. Pernah pengalaman dulu kita waktu ngelola masjid di Pondok Pinang. Saya tanya, jemaah Pondok Indah banyak tanya, itu Pak Ustadz, itu siapa yang azan itu? Kenapa memang Bu? Itu suara muazzinnya kayak suara kambing kecekek deh, gitu kata. Suara kambing kecekek deh, itu siapa ya Pak? Saya bilang, waduh, ini memang tamparan juga bagi kita ini. Jadi muazzinnya bagus, kemudian imamnya bagus. Kalau imamnya bagus kan, waduh, betah kita lama-lama. Kayak tadi Imam Subuh, makharijul hurufnya benar, tajwidnya benar, lagunya oke lah, pokoknya senang kita dengarnya. Jangan, maaf kita ini terus terang aja saya pribadi Pak ya, saya udah puluhan tahun juga belajar di sekolah agama lah katakan gitu. Hampir 46 tahun apa lebih sampai belajar di sekolah-sekolah agama lah itu sangat bagi kita sedikit tahulah tentang bagaimana cara baca Quran, tajwidnya, makharijul hurufnya dan lagunya tahu-tahunya. Kalau seandainya imamnya baca salah, kita sendiri gatel Pak, kuping kita gatel, nggak enak dengarnya itu. Tapi gimana ya, makanya saya di masjid itu seleksi betul tentang imamnya dan muazzinnya itu. Jadi ada kriterianya sehingga jamaah puas. Jadi jadikan masjid itu sebagai pusat ibadah. Jadi ada imam rawat, muazzinnya tetap, ada imamnya tetap. Enggak boleh sembarangan orang jadi imam. Ini gimana? Pernah jadi pengalaman bagi saya dulu waktu baru-baru mengelola sebagai DKM di situ 22 tahun yang lalu. Asar tidak ada imamnya. Muncullah salah satu marbot lah di masjid itu. Karena dia dianggap lebih tua di yang lainnya. Pas sujud terakhir dia nggak bangun-bangun Pak. Nggak bangun dia sujud terakhir. Jamaah belakangnya bingung kok lama benar imamnya. Lihat ke depan. Akhirnya bicara berdua, lama benar imamnya nggak bangun-bangun. Kenapa? Setelah itu imamnya sadar. Begitu dia sadar, dia minta maaf ke jamaah. Kenapa? Akhirnya jamaah itu membubarkan sholatnya sendiri-sendiri. Karena ternyata imamnya tidur Pak. Rupanya penyakitnya sama lah kan saya juga Pak Sugra. Diabetes juga dia. Diabetes itu penyakitnya bisa tidur lelap dia. Tidur lama. Ini gimana imamnya masih ada dia di situ. Cuman gak bangun-bangun. Kita gimana ini katanya. Berdasarkan itu saya mulai ketat. Gak boleh sembarangan jadi muadzin dan imam. Karena itu kita tekankan. Kadang-kadang memang mendisiplinkan imam itu susah juga. Karena masih ada nyambi-nyambi imamnya. Udah kerja di sini masih ada yang nerima tawaran lain. Kenapa? Karena kesejahteraannya belum dipikirkan oleh masjidnya. Maka ke depan kita ingin profesional.
Dia digaji penuh, tugasnya ya muazin, ya imam. Karena saya sudah belajar berapa kali, sudah ke Joko Karian 2 kali bawa jemaah. Kemudian Masjid Al-Falah di Seragen. Itu sekarang masjid menjadi pertontonan nasional. Dan ikut seminar-seminar nasional dan internasional Masjid Munzalan Kafalan di Kalimantan. Itu lagi naik daun. Jadi kita ya itulah menjadikan masjid itu sebagai ini ke depannya. Yang kemudian ingin menjadikan masjid itu sebagai pusat dakwah. Pusat untuk mengajak orang ke jalan Tuhan, bukan mengajak orang ke jalan setan. Mengajak orang kepada kebaikan bukan keburukan. Masjid tempat untuk mengajak bukan untuk mengejek. Masjid itu tempat untuk berbuat baik, ngajak orang untuk kebaikan. Jadi pusat dakwah. Sama teman-teman kita ingin bertekad masjid itu ke depan harus menjadi pusat dakwah di Tangerang Selatan. Tercapai atau tidaknya itu persoalan lain. Penting semangat jihadnya ada untuk itu. Jadi kita akan bikin tema-tema menarik supaya orang itu kembali ke masjid. Kalau kita kembali kepada surat At-Taubah ayat 18, itu Allah menyebutkan bahwa hanya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid itu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakat, membayar zakat, tunaikan zakat, walam yakhsha illallah. Tidak ada yang ditakuti selain Allah. Jadi kalau kita ingin memakmurkan masjid, sama-sama pengurus dan jamaahnya itu sama-sama harus mulai hijrah. Iman yang benar, istiqamah kepada Allah, iman bahwa kita akan berakhir, akan ada kehidupan di akhirat. Dan kemudian kita salat di sana. Kalau kita jadi pengurus masjid kecuali masih kerja. Tapi kalau kita jadi pengurus masjid, rumahnya dekat dengan masjid, tapi jarang-jarang datang ke masjid. Waduh, ini repot ini. Karena itu pengurus masjid itu harus total. Ada juga pengurus masjid pengalaman saya, yang penting namanya ada dalam pengurus masjid. Dia datang sumbangan pemikiran tidak, sumbangan tenaga tidak, sumbangan uang juga tidak. Cuman kalau ada rapat-rapat tertentu, dia ingin disebut atau dipanggil Bapak yang terhormat, yang kami muliakan. Duduknya di saf paling depan, jadi selama jadi pengurus tidak ada karya apa-apa, tidak ada bicara apa-apa, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sedang disebut sebagai Bapak yang terhormat atau Bapak yang kami muliakan. Ini pengalaman ada yang seperti itu. Memang yang hijrah untuk itu susah, Pak. Jadi itu kita mulai dari pengurus masjid. Jangan mimpi masjid akan makmur kalau seandainya pengurusnya itu jarang ke masjid. Kalau lihat firman Allah itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itulah. Yang kedua adalah orang-orang yang menegakkan sholat dalam hidupnya berjamaah. Yang ketiga adalah berzakat, tunaikan zakat. Yang keempatnya walam yakhsha illallah, dan kemudian tidak ada yang ditakuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang berat, Pak. Saya 5 tahun waktu di awal jadi DKM, tantangannya berat sekali bagi saya, pengalaman pribadi saya. Kenapa? Sebenarnya ternyata jadi orang baik itu susah juga, Pak. Bukan tidak banyaknya orang-orang baik di sekitar kita, banyak orang baik, tapi orang baik pada diam. Itu masalahnya. Jadi orang-orang baik itu diam terhadap kemungkaran, terhadap ketidakberesan, terhadap kezaliman, diam. Ini yang menjadi masalah, menjadi sumber masalahnya. Karena itu kita harus perbaharui itikat keimanan kita. Jadi memakmurkan masjid itu ya begitulah. Dan pengalaman saya seperti itu. Ada pengurus masjidnya yang hadir di masjidnya setahun 2 kali, khusus Idul Fitri, Idul Adha. Itu saya sindir itu. Ada pengurus masjidnya mulai dari yang punya ketua yayasan atau apa segala macamnya, yang punya peran itu enggak peduli sama masjid. Yang pedulinya sama duitnya doang. Setiap hadir harus dapat amplop. Mafil fulus mampus. Ini enggak ada karya, yang penting dia mengambil manfaat dari masjid. Saya mengkritik itu. Karena pengurus yang seperti itu saya dimusuhi dan disingkirkan.
disingkirkan. Yang lain diam dan saya ikhlas. Saya nggak jadi pengurus nggak apa-apa, saya jadi jamaah, itu aja. Karena saya nggak punya kepentingan apa-apa di situ. Cuman saya senang masjidnya makmur, semarak dan segala macamnya. Ini memang tugas berat, tidak mudah untuk kita lakukan, Pak. Jadi pusat dakwah mengajak. Yang kemudian adalah, yang berat lagi adalah mengajak jamaah untuk sholat, untuk peduli kepada masjid. Sekarang ini banyak sekali pengalaman saya, jamaah itu belum peduli terhadap program-program kemasjidan. Dia sebagian besar masih penikmat masjid, penikmat apa yang disuguhkan oleh pengurusnya masjid. Saya ingat begini, kalau ada suatu masalah dalam sebuah masjid atau masyarakat ini, ada 3 model jenis manusia kalau lihat yang rusak. Misalnya lihat kapal bocor. Kelompok pertama mayoritas juga jumlahnya. Oh, kenapa kapal ini bocor? Itu pertanyaannya. Oh, bocor ya. Kok masjid ini kurang jamaah ya? Kurang uang ya? Kira-kira gitu. Kenapa? Ada kelompok kedua mengadakan seminar. Ini para ilmuwan ini. Kenapa kapal ini bocor? Apa penyebabnya? Diseminarkan oleh para ilmuwan. Termasuk di masjid itu. Komentarnya banyak. Masjid harus begini. Diseminarkan saja. Didiskusikan saja. Habis seminar selesai. Tapi ada kelompok yang kecil jumlahnya. Dia langsung turun tangan. Kapal bocor, tambang. Selesaikan bocornya. Jangan didiskusikan panjang, gak ada selesainya. Jangan hanya bicara, masjidnya kurang ramai, tapi gak ada upaya untuk itu. Ini problemnya, Pak. Menjadi kelompok fi'ah qalilah, kelompok yang sedikit minoritas dan dia peduli. Karena Nabi menyatakan man asbaha la yahsamu amri muslimin fala yasaminhum. Kalau ada umat Islam gak peduli terhadap nasib umat Islam, jatuh bangunnya umat Islam, maka Nabi menyatakan dia bukan dari golongan kami. Jadi ini tugas dakwah yang paling berat ini untuk kedepannya kita. Ya, terutama sekarang sulit sekali kita menghadirkan anak-anak muda. Di Jokokarian dan juga Masjid Al-Falah Sragen di Sragen di Jawa Tengah, itu yang menjadi pelopor penggeraknya adalah anak-anak muda. Dan ini yang terjadi di masjid 1 juta umat di pemuda di Sukabumi sekarang lagi naik daun. Bagaimana bisa menghadirkan ribuan orang dan segala macam. Apalagi Jokokarian. Saya sudah baca banyak diskusi dengan Pak Jais, pendiri Masjid Jokokarian. Yang pertama bilang, kenapa namanya Jokokarian? Jokokarian itu desa, Pak, nama desa. Jadi masjid desa. Dia menyatakan tahun 5565 itu basis FKI paling banyak di sana. Dan di situ adalah orang Abangan, orang Jawa Abangan. Jarang sholatnya, ngaku Islam, tapi sholatnya setahun 2 kali, khusus Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau puasa sebulan, katanya gimana? Ada 2 model, ada hari pertama dan hari terakhir. Ada juga model yang kedua, hari pertama, hari ke-15, hari terakhir. Itu modelnya. Maka kemudian pengurusnya mendata mereka, siapa yang sudah ngaji, siapa yang sudah sholat dan segala macam. Begitu datanya lengkap, yang belum bisa ngaji, datangkan guru ngaji ke sana. Kirim gurunya, dibiayai oleh masjidnya. Dan itu perjuangannya besar, panjang, Pak. Jangan lihat hasilnya. Kalau sekarang ini masjidnya adalah tidak bisa dibedakan mana Jumatan, mana subuhnya. Sama Jumat dengan subuhnya. Itu yang masjid berhasil. Kita belum ke sana. Al-Falah juga sama. Karena itu masjid Pemda, ditangani Pemda segala macam oleh Pak siapa saya lupa lagi namanya. Itu dia banyak cerita, tentangannya berat. Kemudian Muzalan Kafalan. Muzalan Kafalan itu masjid di tengah mayoritas di Kalimantan, di tengah masyarakat non-Islam di sana. Tapi sekarang impak sedekahnya sebulan 6 miliar. Jadi dia bisa menyalurkan 700 ton beras untuk pesantren dan rumah tahfidz di Indonesia ini. Dan ada yang wakafkan 60 hektar tanah untuk dikelola. Kalau Masjid Jokokarian, bagaimana operasional masjidnya? Ini yang kami belum bisa laksanakan itu. Dia membiayai kegiatan masjidnya, itu infak sedekah jamaah Jumatan, setelah selesai harus dihabiskan, nggak boleh ada tersisa lagi. Salurkan untuk fakir miskin, duafa, orang sakit,
Orang putus sekolah kayak biayain semua dari uang itu dilaporkan ke jemaah. Tapi biaya masjidnya dari mana? Dia bikin hotel. Dia bikin hotel di atasnya bisa berapa puluh kamar di sana. Itu disewakan. Itu disewakan bisa untuk membiayai kehidupan operasional masjid. Sekarang mereka sedang bikin hotel lagi ya, untuk membiayai. Karena itu masjid harus punya BUMM istilahnya, badan usaha milik masjid. Itu yang bisa menghidupi masjidnya. Sekarang coba kita bayangkan, setiap sore dia 4.000 orang yang buka bersama di sana dan makan maghribnya di situ. 4.000 orang setiap sore. Jadi kurang lebih 6 juta sehari yang dia keluarkan. Kami di Mujahidin ini setiap sore itu 250 sampai 300 orang yang buka bersama di situ. Habis iftar kita sholat maghrib, kemudian turun ke lantai 1 makan bersama. 250 sampai 300 orang setiap sorenya. Sedangkan itikaf ini malam ketiga, itikaf 600 orang yang itikaf malam di situ. Dan kita siapkan kopi tehnya dan juga makan sahurnya bersama di sana. Berat sekali itu. Pusing juga saya selaku ketua yayasan. Pusing gimana cari uangnya. Saya bicara kepada yang lainnya. Ayo monggo yang mau berderma untuk kebaikan. Ayo. Saya jual nama saya, alhamdulillah. Saya misalnya begitu saya satu-satunya. Kami pengurus baru yang lama, baru ini. Satu-satunya tidak ada serah terima dari pengurusan yang lambat. Tidak ada secari kertas, tidak uang selembar pun. Dan diskusinya panjang sama Pak Sukron Kamil waktu itu. Bagaimana ini caranya ini? Ketua pembina dan ketua yayasan enggak mau laporan, enggak mau, udah dijelaskan bahwa masa baktinya sudah habis 6 bulan yang lalu. Secara hukum dari Menkumham enggak berlaku lagi, tapi enggak mau dilepaskan. Diskusi kami saya bawa rombongan ke sini, ayo gimana nih? Susah. Saya inginnya tidak ada konflik. Tapi akhirnya penyelesaian konfliknya pembina yang lama menyatakan, sudahlah, maafkanlah yang sudah-sudah. Sekarang buka lembaran baru, sejarah baru. Dari nol, Pak. Sebelum Ramadan ruang wuduknya jelek sekali, ruang wuduk Mujahidin. Sekarang coba Bapak kayak bintang 5 ruang wuduknya. Saya jual diri saya bahwa saya perlu ini sini, dalam waktu seminggu terkumpul 50 juta langsung dari jamaah-jamaah. Sebelum Ramadan saya bilang lampu-lampu semua harus nyala semuanya. Ternyata lampu mati 99 titik, bah. Hampir tenggelam itu. Hampir gak kelihatan, 99 titik lampu mati. Enggak diurusin. Kotor, jorok, segala macam. Akhirnya sudah kita ubah lagi. Jemaahnya banyak, ini gimana? Di atas enggak ada TV, kita beli TV kerjasama dengan Telkom, dapat sumbangan TV. Ada jemaah yang nyumbang TV dan seterusnya dan seterusnya. Kita bikin lagi ruang wudhu samping dekat jalan itu, sekitar 50 juta. Insya Allah nanti setelah Ramadan ini akan selesai juga tambahan-tambahan. Ke depan program kita, masjidnya gimana kita programkan ber-AC, tapi sebelumnya kita ganti karpetnya yang lebih bagus. Tapi program saya sebelum Ramadan itu masjid kita harus terbuka 24 jam. Mulai dari jam 6 pagi, sore sampai jam 6 pagi itu terang benderang semua 24 jam. Malam itu terang benderang. Jadi nggak boleh lampu dimatikan. Ruang wudhu segala macam terbuka terang benderang. Harapan saya imbau jemaah yang mau zikir, yang mau salat malam, yang mau itikaf monggo. Ternyata 2 minggu ditunggu-tunggu nggak ada yang jemaah malamnya, nggak ada yang salat malam, nggak ada yang itikaf di situ. Terus ada laporan, bagaimana Pak, listriknya membeludak, naik, jemaahnya nggak ada. Akhirnya kita putuskan kalau begitu jam 9 malam kita matikan juga lampu yang di bawah lantai 1, lantai 2 dihidupkan. Tapi kamar mandi, ruang wudhu terbuka 24 jam, nyala terus. Seperti kayak WC di Mekah Madinah. Dan itu solusinya. Tapi itu kan masjid di pusat kota. Itu juga jadi problem. Problemnya apa? Orang olahraga, orang oleh apa di depannya itu kan. Tapi anunya semuanya ke masjid. Memang ini tantangan berat kita. Pembiayaannya jadi besar. Kita lagi mencari dana. Bagaimana menggali sumber-sumber pembiayaan kegiatan masjid ke depannya.
Jadi ini yang jadi belum pedulinya umat ini jadi kembali kepada tadi adalah masjid itu sebagai mana tadi? Sebagai pusat dakwah. Kemudian yang ketiga, ingin jadikan masjid itu sebagai pusat pendidikan anak-anak. Kajian-kajian agama semua tumbuh di sini. Bayangin Pak, kami sudah rintis itu pengajian tahsin Al-Quran 16 tahun. Diusir Pak sama pengurus lama. Jamaahnya sudah ada sampai 1.000 orang loh. Setiap angkatan paling sedikit 700 orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja yang belajar agama. Sabtu Minggu itu selalu ramai masjidnya Pak. Tapi pengurusnya nggak mikir masjid. Pengurusnya berpikir nih ada pulos di sini nih. Mau diambil alih, caranya tidak bijaksana. Kena kurang setoran, biasalah kurang setoran. Silakan angkat kaki 24 jam dari sini. Sakit Pak. Bubar jamaahnya. Walaupun sekarang kita buka lagi jamaahnya anak-anak paling sekitar 100 orang. Itu astagfirullahaladzim. Saya heran, saya ketemu baru satunya dalam pengalaman hidup saya. Ada pengurus masjid, pengurus yayasan yang berkata bahwa ketua DKM tidak boleh dekat dengan jamaah, harus jaga jarak dengan jamaah, tidak boleh mendengarkan aspirasi jamaah. Itu baru kali ini Pak. Saya bilang bagaimana mungkin Pak? Proyek saya udah ratusan juta itu semua dibiayai oleh jamaah. Komblokisasi, karpetisasi, itu kemudian banyak kegiatan Al-Qurannya bagus banget Pak. Coba lihat Rak Mujahidin, bikin raknya luar biasa, baguslah. Karpetnya yaitu waktu di zaman saya, dalam waktu 2 tahun saya bekerja itu banyak. Tapi saya termasuk yang dikritisi. Kenapa? Karena saya nggak ada setoran ke oknum-oknum ini, maka membenci saya. Ini harus disingkirkan orang ini. Karena saya kritis. Biasanya saya suka bilang terima kasih kepada yang terhormat Bapak pengurus yayasan yang telah memberikan doa restu terhadap kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama ini. Tapi laporan keuangan apapun saya laporkan semua. Untuk kegiatan ini sekian biayanya, dari siapa segala macam saya laporin semua ke jemaah yang saya bina itu. Jadi ini memang tantangan terberat Pak. Ya, kalau lihat ini banyak nangisnya, tapi kita istiqamah aja, yakin Allah akan menolong kita. Jadi pusat pendidikan ini ke depannya, bagaimana 700 jamaah yang ngaji setiap Sabtu Minggu itu Bapak, kalau ke Mujahidin ramenya diusir Pak, dikeluarkan dari situ. Nah ini memang pengalaman paling pahit saya kira. Mungkin kita nangis, orang mau belajar agama yang benar kok. Guru-gurunya kita siapin, kita seleksi dan segala macamnya, karena memang setorannya kurang kepada oknum ya. Bukan oknumnya akhirnya terbengkalai. Kok ada ya tega orang gitu ya. Jadi pengurus enggak memakmurkan, ingin mengambil manfaat dari masjid. Itu saya juga bingung. Sekalipun dalam undang-undang yayasan ada yang menyatakan kalau pengurus itu boleh mendapat pendapat sebagian kecil ya dari penghasilan untuk sekedar operasional, tapi bukan gaji itu boleh. Tapi alhamdulillah teman-teman sekarang enggak melakukan itu. Kita sekarang sudah membuat sistem tata kelola Yayasan Al-Mujahidin secara keseluruhan. Karena yayasan kita Mujahidin itu membidangi DKM, membidangi SMP dan juga membidangi KBIHU. KBIHU-nya sekarang yang berangkat haji 220 orang yang sudah terdaftar. Itu sekolahnya juga ratusan orang muridnya. Kita mau benahi sistemnya, aturannya. Nanti ke depan saya bilang siapapun yang mengelola kalau sistemnya udah baik, monggo silahkan. Saya mau mundur atau dimundurkan gak apa-apa. Saya jadi jamaah. Yang penting kita sudah berbuat untuk kebaikan agama ini. Selanjutnya yang keempat, ini tantangan terberat bagi kita. Bagaimana memperdayakan masjid ini. Jadi kalau saya belajar dari Joko Karian, Ustadz Jais dan segala macam, masjid itu harus menjadi solusi terhadap problema umat. Waktu krisis kemarin bagaimana itu orang banyak putus kerja. Jais menyatakan
kalian silakan tukang jahit bikin apa masker itu, bikin masker. Masjid beli, masjid drop ke masjid-masjid dan segala macam, sehingga tidak ada pemutusan kerja. Jadi orang yang ekonominya susah dibantu ekonominya, diberdayakan. Sekarang ini dikasih zakat, tahun depannya dia bisa bayar zakat dan segalanya. Anak-anak yang putus sekolah karena tidak ada biayanya dibantu oleh masjidnya. Orang-orang sakit yang kekurangan biayanya dibantu oleh masjidnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita di Mujahidin karena itu kita bikin BMT untuk solusi salah satu problem umat. Karena banyak sekali orang-orang rendahan minjam ke rentenir. Maka kita sama kawan-kawan membuat BMT. Modalnya belum sekarang sekitar 2, sekian miliar. Itu dana di BMT itu memberdayakan umat. Tapi ini juga penyakit masalahnya, BMT ini berat juga tantangannya. Banyak orang yang datang minjam tapi mengembalinya susah. Nah ini Al-Munawarah itu tahun kemarin hampir dengan 1,M lebih itu dihapuskan utang-utangnya. Jadi banyak di kalangan orang Islam itu yang lari dari tanggung jawabnya. Sudah dibantu tapi dia tidak merasa dibantu dan kurang rasa syukurnya. Ini problem yang terberat. Yang dia ada juga orang yang tua datang, saya minjam untuk apa Pak? Oh ya untuk jaga-jaga kalau saya sakit nanti. Ada juga. Terus anunya dari mana pengembaliannya? Ya terserah Allah lah. Loh gimana terserah Allah? Ini problemnya, semuanya diserahin Allah ya selesai lah. Ikhtiar kita, kerja keras kita gimana? Guru saya pernah menyampaikan begini, jangan kasih utang kepada orang yang pekerjaannya belum jelas. Itu jangan, nggak bisa kita. Jadi jangan sebentar-bentar seret Allah ke sana. Jadi ini problem kita ke depan itu adalah sedikit banyak kita menyelesaikan problem masalah ekonomi umat. Kemudian pendidikan, jangan sampai anak-anak tidak sekolah, tidak bisa bayar. Dulu saya sudah pernah waktu DKM pertama itu kita membiayai anak-anak yang berprestasi tapi keluarga tidak mampu. Kita bayar SPP-nya langsung ke sekolahnya. Kemudian bajunya, sepatunya kita beliin sesuai ukurannya. Kita nggak ngasih uang ke orang tuanya. Ada juga kita kasih orang tuanya, nggak digunakan untuk anaknya. Jadi pelajaran itu akhirnya membuat kita, udahlah kita biayai sekolahnya, baju seragamnya dan sepatunya, dan kita urus, yayasan mengurus. Kemudian sebulan sekali dia diundang anaknya untuk diberikan pembinaan di masjid. Jadi ini yang problem kedepannya yang kita hadapi. Banyak tugas-tugas masjid. Ternyata ngurus masjid itu ya susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Kalau seandainya jamaah ini, saya yakin kalau jamaah kita subuhnya sama dengan Jumatan, pedulinya sudah tinggi, muzakinya sudah banyak, pendermanya sudah banyak, insya Allah semua program bisa diselesaikan. Syaratnya mungkin menurut saya cuma satu, pengurus perlu transparan kepada jamaah. Ini yang kita lakukan selama ini. Alhamdulillah mendapat kepercayaan luar biasa di Ramadan tahun ini. Baru beberapa bulan ini kami jadi pengurus, sedikit demi sedikit kita sudah berupaya untuk bagaimana melibatkan jamaah itu untuk peduli terhadap kegiatan pengurus. Jadi enggak cukup kita hanya bicara, masjid dananya kurang, itu doang. Yang kedua menseminarkan, kenapa dananya kurang, kenapanya, enggak ada actionnya. Yang ketiga yang peduli, kena tahu, programnya begini, saya dukung. Nah, ini yang kurang ini, yang ketiga ini. Yang banyak itu penikmat tadi, penikmat fasilitas yang ada. Ini pengalaman Pak, ini hanya sekedar berbagi aja. Mudah-mudahan ada yang manfaatnya apa yang saya sampaikan. Dan Pak Sukron tadi membatasi sebenarnya jamnya paling lama. Ini hampir 1 jam lebih. Ini banyak cerita aja, sekedar pengalaman. Saya ingin kita bagaimana kita mulai menggerakkan dari masjid ini. Nawaitu kita diperbaharui, semangat jihad kita juga ditumbuhkan, semangat juang juga kita ditingkatkan. Nanti di samping
usaha sudah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah semua diserahkan, baru terakhir diserahkan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit membawa pencerahan bagi kita bersama di masjid ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan 1-2 akan saya jawab di forum ini, atau kita nanti berdialog berdua yang lebih mendalam boleh juga. Tapi saya syukur banget, alhamdulillah, bahwa dalam beberapa bulan setelah diskusi panjang dengan Prof. Sukron, saya bawa tim 5 orang apa 6 orang ya, tim waktu itu ke rumah beliau. Habis maghrib kami diskusi panjang, itu susah senangnya, pahit getirnya, tapi akhirnya di samping usaha dan ikhtiar, kemudian ternyata kebenaran itu nampak, sehingga salah satu ketua pembinanya langsung hijrah ke kita itu. Akhirnya mendukung, sehingga kami ya bisa melaksanakan kegiatan sekarang ini. Secara formal, secara hukumnya sudah legal dari SK Menkumhamnya. Terima kasih kepada Prof. Sukron yang telah memberikan masukan, dan kita sama-sama berjuang bagaimana kita sama-sama memakmurkan, memberdayakan masjid ini dengan sama-sama peduli dan mendukung program di masjid di mana sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, kalau ada ke depan Pak. Saya suaranya kurang Pak. Iya, moderatornya ini kabur dia. Ini aja. Enggak sini. Terakhir ini. Tahunya saja diam aja. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Diberi kesempatan untuk mungkin 1 atau 2 pertanyaan ya. Ya, tadi kita menyimak cukup banyak masukan ya. Dan juga ada problem sebenarnya. Kalau masjid-masjid yang potensial itu tadi pengurusnya ada juga yang niatnya kurang ikhlas ya, sehingga memanfaatkan gitu. Akhirnya mungkin ada tadi mungkin ya kesempatan bisnis begitu atau bagaimana, sehingga tapi problem salah satu real ya masyarakat muslim juga, kalau kita buka BMT misalnya atau mental pinjemnya ada, tetapi untuk mengembalikannya susah. Itu diantara yang saya tangkap itu. Monggo loh Bapak-bapak, barangkali ada yang ingin ditanya atau mungkin tentang masjid kita ya, bagaimana pengelolaan masjid kita ini, apa mungkin masih ada potensi-potensi yang perlu dikembangkan atau apa. Mas Sumbang saran silakan. Monggo Bapak-bapak. Pak Al, barangkali Pak Al. Saya terbuka 24 jam, bisa diskusi kalau diperlukan. Iya. Bagaimana kita sama-sama berjuang memakmurkan. Mau untuk kita juga. Ya, silakan. Oh iya Pak, monggo Pak Zul gitu. Enggak nyala. Iya, sini aja monggo Pak. Iya, udah habis baterainya. Sini aja Pak, ayo Pak. Iya, makasih Pak. Agak sungkan kalau pakai dari Pak Ustadz itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan kesempatan. Saya ingin kasih informasi atau masukan aja Pak. Kalau masjid kita ini sebaiknya adalah sama doa, sama langkah sama doa, sehingga bisa tercipta kerukunan yang baik. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Sisi. Sama langkah, sama kerja, sama-sama. Nah, ini yang kebersamaan itu yang perlu
dibina melalui dialog-dialog, melalui diskusi-diskusi. Kita mau ngapain sih? Nah itu kan syaratnya adalah kita jujur dan ikhlas. Saya melihat salah satu pengalaman mungkin ya, saya tidak tahu, mungkin Allah kasih jalan kali, mungkin karena keikhlasan. Saya bilang buat teman-teman, kalau menghimpun dana boleh jual nama saya, tapi asal programnya jelas, dan yang kedua pertanggungjawabannya jelas. Jadi kita pakai surat, sekarang kita punya TV 2 di atas dan 1 di bawah, malah 4 TV di atas. Bisa dikontrol semua keuangan masuk segala macamnya. Dan kita kerjasama dengan Odo juga. Ada sistem akuntansi Odo yang kita berdayakan. Nanti semuanya orang bisa melihat laporan masuk uang dari mana dan untuk apa digunakan. Itu bisa mengakses sendiri programnya. Jadi saya setuju dengan Bapak, mari kita bersama-sama. Nah ini yang susahnya ini Pak, bersama-sama. Karena begini, pengalaman ada tugas dakwah. Tugas dakwah beberapa tahun yang lalu di masjid itu. Ada orang kaya, sudah keliling dunia, kecuali 2 negara yang tidak dikunjungi, Saudi Arabia dan Israel. Karena Israel tidak ada hubungan diplomatik. Diajak sholat tuh susah banget Pak, dia Islam. Kalau hari raya sholat dia, tapi Jumat nggak tahu dah kemana, segala macamnya. Diajak sama teman kita jihad lu, diajak dia sholat, ajak dia ibadah segala macam. Kalau di Jogokarian, Munzalan Kafalan itu kan jamaah dijemput ya. Di Munzalan Kafalan itu ada 8 mobil mewah itu yang miliaran juga sumbangan orang. Itu antar jemput jamaah. Ada sopirnya setiap waktu yang di rumah yang kerja antar jemput. Disiapkan makan, nah subuh, zuhur, maghrib disiapkan makan, ngopi di masjid, bayangin itu. Nah Jogokarian juga sudah ada mobil seperti itu antar jemputnya. Di kita ini kita belum sampai ke tingkat itu, karena memang pendataan jamaah belum ada. Jadi kedepannya saya setuju dengan Bapak, ayo kita bismillah sama-sama. Ini dari kita, oleh kita dan untuk kita. Mau ngapain lagi kita Pak? Satu lagi yang kami perlu sampaikan bahwa kami di BMT di samping bikin BMT tapi juga ada Mujahidin March. Mujahidin March ini kayak model alfa gitulah. Kita ada untuk membantu umat supaya kita berdayakan ekonomi itu, dari keuntungan itu sebagian digunakan untuk masjid. Saya terima kasih Bapak. Saya doakan mudah-mudahan Bapak semua diberikan hidayah, sudah ada. Cuman hidayah yang meningkatnya, yang semangatnya ini saya kira. Saya berharap tadi tidak hanya bicara tentang problemnya kita, tidak bicara hanya tentang mendiskusikan apa problem kita, tapi kita langsung pada aksi nyata. Ini yang penting. Saya bilang sama teman-teman, kalau idenya yang selama ini banyak terlalu melangit, sekarang dibumikan dong. Kan banyak sekali idenya melangit begini-begini, tapi bagaimana membumikannya? Actionnya gimana? Saya perlu action. Ide melangit itu semua orang sudah punya. Tinggal sekarang bagaimana menjalan, dalam bahasa Jawanya lakoni urip, jalani hidup ini ibadah. Ini yang problem Pak. Dan itu tidak semua, kecuali orang-orang yang ingin ikhlas dan ingin mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang bisa seperti itu. Baik, itu sekedar tambahan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya masih ada. Ya silakan Pak Alun. Ya. Saya Alun. Atau depan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Begini Ustadz, ada hal yang menarik tadi yang disampaikan bahwa untuk Masjid Jogokarian itu dia dana sedekahnya 0% gitu ya Ustadz. Jadi habis untuk langsung dibagikan begitu ya, jadi otomatis seperti itu. Tapi kami Ustadz dari pengurus masjid itu kami tetap harus memiliki dana operasional Ustadz. Misalnya ada pompa air kami mati, tentu otomatis kita harus mengeluarkan dana Ustadz. Jadi harus ada dana yang tersimpan, yang mengendap untuk hal-hal yang urgent, untuk yang hal-hal yang emergensi seperti itu Ustadz. Atau misalnya marbot kita sakit nih tiba-tiba Ustadz, kita harus bawa ke dokter, tentu kita harus mengeluarkan dana juga. Itu kalau seandainya dana ini sampai 0%, tentunya kita akan mencari-cari lagi itu dana seperti itu. Itu yang pertama Ustadz.
Nah yang kedua, tadi yang menarik juga adalah badan usaha milik masjid, Ustadz ya. Nah kebetulan masjid ini kan kita tidak punya modal, Ustadz. Tidak punya modal untuk membuat usaha gitu, Ustadz ya. Dan kita juga belum ada donatur nih yang mewakafkan sesuatu seperti misalnya tanah atau apa. Nah yang jadi masalah adalah apakah bisa kita menggunakan dana sodakoh itu sebagai modal gitu, Ustadz. Misalnya nih kayak kemarin kita bikin kalender misalnya, Ustadznya kecil-kecilan nih. Kita bikin kalender modal misalnya 800.000. Terus dari hasil penjualan kalender itu uang sedekah, Ustadz, yang kita pakai. Dari hasil penjualan kalender itu kita ada lebih misalnya terkumpul sampai 1 juta gitu misalnya, Ustadz ya. Nah itu apakah diperbolehkan, diperkenankan seperti Ustadz? Walaupun semua itu kan dikembalikan juga ke masjid dan mungkin ada sedikit lah ya ongkos untuk yang mengerjakannya. Ya seperti itu, Ustadz, kira-kira pertanyaannya. Terima kasih, Ustadz. Ya. Dulu musola, sekarang Masjid Nur Rahman. Kalau saya lihat kena belajar dari Joko Karyan dan Al-Falah itu, masjid baru bisa mandiri tegak kalau dia punya program BUMM namanya, Badan Usaha Milik Masjid. Masjid Joko Karyan misalnya membagi beras setiap bulan ke jamaah. Ada uang terkumpul, kata Pak Jais, uang terkumpul sekian miliar. Kita nggak bisa juga mengandalkan jamaah ini yang menyumbang untuk beli beras santunan mereka. Akhirnya kita datang ke petani di sana, petani di daerah Jogja. Pak, Bapak mau beli sawah saya? Betul, kami dari masjid mau beli sawah Bapak. Jadi atas nama siapa ini sawah ini? Atas nama masjid. Loh, kok atas nama masjid bukan perorangan? Begini Pak, kami Masjid Joko Karyan menyumbang beras kepada orang yang tidak mampu setiap bulan sekian. Oh begitu, kalau begitu Pak nggak usah beli sawah ini, saya wakafkan untuk masjid. Silakan Bapak kelola dan hasilnya silakan dimanfaatkan. Itu contohnya. Dan kemudian itu tadi hotel tadi. Udah cukup biaya operasional masjid, penginapan 21 orang, kamar apa? Lupa saya itu. Ada kamarnya di lantai 3 itu. Jadi sewa itu bisa menutupi operasional kegiatan masjid keseluruhannya. Jadi sekarang lagi beli lagi hotel, mau bikin hotel bintang 5 apa gitu. Dananya sudah cukup. Dan yang heran itu ada penyumbang dari Pamulang, kata Pak Jais itu. Dia bilang ini ada tempat untuk manula enggak? Ada bangunan untuk manula ada. Berapa dananya? Ya kira-kira bangunnya 1,5 miliar lah. Oh saya kasih. Terus apalagi rencananya? Ini ada parkir kurang karena kampung yang masjidnya kurang. Yang masih perlu dana 1,5 miliar. Oh saya tutupi. Bayangin orang Pamulang. Karena dia tahu manfaatnya itu. Manfaat wakafnya segala macam. Silakan aja Bapak berdaya kreatif, bikin kalender kemudian dibagikan dan orang bersedekah, kita putar lagi. Maka kami di Undang Mujahidin ada BMT, ada MM tokonya, BMT simpan pinjamnya. Memang kendalanya sakit-sakit kepala sedikit Pak. Orang kita ini kok minjamnya bersemangat mengembalikannya itu ya Pak. Bagaimana Al-Munawarah itu 1 M itu yang tidak bayar-bayar, orangnya menghilang dari kontrakannya, pindah kampung lah segala macam, alasannya banyak. Ternyata orang kita ini semangat minjamnya tinggi Pak, cuma semangat mengembalikannya ini memang nggak tahunya. Padahal hadis Nabi menyatakan orang terhalang masuk surga kalau seandainya utangnya belum selesai. 1. Yang kedua, Rasulullah itu kalau mau sholat jenazah dia tanya dulu, apakah orang ini punya utang apa enggak. Kalau dia punya utang, siapa ya keluarganya yang menjamin. Kalau belum ada yang ngangkat tangan untuk menjaminnya, Nabi enggak mau jadi imam sholatnya. Suruh sahabat, kamu sholatin, saya enggak dah. Terhalang masuk surga. Dalam konsep Islam kan gitu, karcis gratis masuk surga itu orang jihad fisabilillah, mati di jalan Allah li'ilai kalimatillah. Tapi itu pun bisa tertunda masuk surganya kalau dia masih punya utang. Karena itu jangan heran, saya sering bilang sama teman-teman, kalau punya utang
terus mimpi bisa tidur nyenyak, itu memang perlu dipertanyakan keislaman kita saya kira. Punya hutang tidurnya nyenyak. Padahal Nabi menyatakan orang punya hutang itu tidurnya enggak nyenyak. Takut ketemu yang memberi pinjaman. Nah, pernah kejadian saya serangkan ini ceramah tadi tentang menyalatkan jenazah itu. Begitu kita umumkan, barang siapa jenazah ini kalau bisa dia orang baik gitu kan, biasalah bahwa kalau bisa kesalahannya selama ini kalau ada salah bisa dimaafkan, maafkan. Yang kedua kalau ada utang piutang supaya diselesaikan dengan keluarganya. Itu sunnahnya kira-kira gitu baiknya. Tapi dibilangin ke anaknya, yang utang kan babe gua, saya kan gak ada urusan sama dia. Repot kita Pak. Apalagi saya lihat pengalaman hidup jadi di Pamulang. Ada kita pinjamin orang utang, boleh sekian juta. Terus bapak mau balikin kapan, berapa bulan? Dia yang nentukan, sekian bulan saya cicil gini. Begitu jatuh temponya, dia nggak mau lewat lagi di depan kita, menghindar dari kita. Akhirnya pas ketemu kita ingatkan, Pak, bagaimana kabarnya, bagaimana sesuai janjinya. Kita dimarahinya Pak. Banyak, saya makanya enggak, kadang-kadang pikiran saya belum ketemu ilmunya itu. Kalau dia yang bersalah dia marahin kita, bagaimana ini? Ini memang berat Pak. Jadi saya kira program Bapak yang sudah bagus, rintislah mulai dari kecil-kecil. Tapi Bapak, Nabi menyatakan khulu khairin maktub. Tahu saya begitu. Setiap kebaikan yang kamu lakukan, ada aja loh komentar orang ada aja. Tapi kita isi kamalur saja Pak. Itu mana berhasil, mana gitu. Nggak mungkin. Tapi begitu selesai acaranya, ngeles lagi, ada lagi. Ilmunya dia Pak lebih panjang dari itu komentarnya itu Pak. Tapi kita jalan aja dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan Ramadan tahun ini di masjid yang semua kita mendapat hidayahnya. Hidayah luar biasa. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tausiah atau kajian subuh pada hari ini sudah cukup ya Bapak Ibu ya sekalian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Ramadan kita sempurna dan menyambut Idul Fitri yang akan datang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.